Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, suasana sukacita Natal terasa di seluruh penjuru negeri, termasuk di Makassar di Gereja Katedral Jalan Kajaula Lido. Perayaan Natal berlangsung khidmat dengan pesan mendalam dari Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, MGR Fransiskus Nipa. Berikut laporan selengkapnya. Suasana khidmat menyelimuti Gereja Katedral Jalan Kajaula Lido, Kota Makassar pada Rabu 25 Desember 2024 pagi. Di tempat ini ratusan umat Kristiani mengikuti Misa Natal 2024. Ibadah ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Fransiskus Nipa. Dalam pesan Misa Natalnya, Fransiskus Nipa mengajak umat Kristiani untuk menjadi manusia yang penuh sukacita. Sebagaimana di gereja-gereja yang lain, kita fokus pada pesan Natal yang untuk tahun ini diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI dengan pesan Natal dengan tema itu, yakni Mari ke Bethlehem. Nah, Bethlehem ini merupakan ajakan bagi kita semua untuk menciptakan sedemikian rupa kehidupan kita. Kita mau belajar kepada para gembala, ya, para gembala yang menuju Bethlehem. Tujuan mereka ke Bethlehem adalah untuk menjumpai kanak-kanak Yesus yang terbaring di dalam palungan. Nah, sosok dari para gembala ini, dari satu pihak mereka adalah manusia-manusia yang sangat biasa, yang sederhana. Bahkan tadi dalam khotbah saya mengatakan mereka ini tidak punya apa-apa. Berbeda dengan tiga raja yang juga datang menemui Yesus di Bethlehem. Dalam pesan Misa Natalnya, Fransiskus Nipa mengajak umat Kristiani untuk menjadi manusia yang penuh sukacita. Dalam perayaan Natal tahun ini yang mengangkat tema Mari ke Bethlehem, Uskup Agung mengingatkan umat untuk menata hidup, menghadirkan kasih Allah, dan memperkuat iman melalui doa serta liturgi. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu harus diterjemahkan dalam paling tidak ada 3 titik yang konkret, ya. Yang pertama, berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial, ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, praktek perjudian. Nah, ini titik-titik di mana di sana perlu dihadirkan kasih Allah dengan menguatkan iman, persaudaraan, dan bela rasa itu tadi itu, ya. Nah, harus menyentuh titik-titik persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, secara khusus kita diajak untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudari kita yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir dan difabel. Ya. Nah, itu titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga tentu saja terkait dengan pemeliharaan alam lingkungan. Ya, bagaimana kita menjadi rekan kerja bagi teman-teman para penggiat lingkungan, karena ini adalah bumi kita bersama, ya. Jadi itu secara menyeluruh, komprehensif, ya. Pesan Natal bagaimana sampai turun ke bawah. Perayaan Natal ini sekaligus menjadi momentum bagi umat Kristiani untuk merenung dan memperbarui hidup agar menjadi saluran kasih Allah di tengah masyarakat. Melalui pesan Natal ini, umat Kristiani diajak pula menjadikan kelahiran Yesus sebagai inspirasi untuk membawa perubahan dalam hidup, memperkuat persaudaraan, dan menjaga lingkungan. Misa Natal Katedral Makassar berlangsung 2 hari, yakni pada malam Hari Raya Natal 24 Desember dan keesokan harinya di tanggal 25 Desember. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.
Pemirsa, sering dianggap sepele, sariawan rupanya bisa menjadi pertanda seseorang mengidap kanker. Seperti apa ciri-cirinya? Berikut informasinya untuk Anda. Orang yang sering mengalami sariawan perlu waspada, karena bukan hanya akibat tergigit atau panas dalam, ternyata sariawan bisa menjadi pertanda seseorang mengidap kanker mulut atau yang juga dikenal dengan kanker oral. Dilansir dari halosehat.com, kanker mulut adalah penyakit kanker yang menyerang jaringan epitel mukosa pada rongga mulut, meliputi bibir, gusi, dasar mulut, lidah, pipi, dan langit-langit. Sariawan yang menjadi gejala awal kanker mulut memiliki beberapa perbedaan dengan sariawan biasa. Menurut Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Unhas, Dr. Gigi Adi Tajrin MKes SPBM, subspesialis COM konsultan, di antara ciri-ciri sariawan yang merupakan tanda awal kanker mulut ialah masa penyembuhan yang cenderung lama. Ya, sariawan di dalam mulut itu memang banyak orang bilang bahwa itu penyakit ringan. Ya, tapi ternyata ada satu keadaan, sariawan itu adalah pertanda dari suatu kanker. Prinsipnya adalah sariawan itu adalah terjadi luka kecil pada mukosa atau lapisan mulut bagian dalam, ya, yang terlambat sembuh. Nah, baik karena hormonal atau karena tergigit. Bisa karena tergigit, akhirnya kalau orang normal, ya, mukosa mulut, ya, pipi yang tergigit itu akan sembuh dengan baik. Kalau yang terganggu hormonalnya atau imunitasnya lagi turun, dia akan terjadi sariawan dulu sebelum sembuh. Nah, tapi kalau tumor atau kanker, dia sariawan itu tidak sembuh-sembuh lebih dari 2-3 minggu. Dr. Tajrin juga menjelaskan ciri lain yang bisa dilihat ialah melalui warna sariawan yang cenderung berwarna putih atau lebih merah. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini menambahkan, tempat dan jumlah tumbuhnya sariawan pun bisa menjadi pembeda antara sariawan biasa dan sariawan yang merupakan pertanda kanker atau yang ia sebut dengan tanda keganasan, di mana sariawan tumbuh di tempat-tempat yang tidak tergigit dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada sariawan yang lama tidak sembuh, sebaiknya diperiksakan. Ya, diperiksakan supaya tidak terjadi keterlambatan ketahuan bahwa dia suatu kanker. Jadi dari sariawan bisa ketahuan bahwa bisa awal dari kanker rongga mulut gitu. Ya, kalau dia tanda keganasan maka warna. Ya, warnanya itu kadang dia ada warna putih, ya, dari adanya sariawan, ada warna putih atau lebih merah. Jadi betul-betul harus diperiksakan karena beda warnanya. Jadi ada lesi-lesi, ya, istilah kedokteran giginya adalah lesi putih yang awal dari terjadinya kanker rongga mulut. Ya, betul, selain waktunya kan. Ya. Ya. Dan dia muncul tidak akibat tergigit. Nah, ya, tidak ada pemicu lebih banyak, ya, tidak dipicu. Ada juga yang muncul karena digigit, akhirnya tidak sembuh-sembuh. 3 minggu dia tergigit, tidak sengaja tergigit, 3 minggu tidak sembuh, ya itu harus diperiksakan. Lulusan pendidikan dokter gigi spesialis Universitas Padjadjaran ini mengimbau jika menemukan beberapa ciri dari sariawan tersebut agar segera memeriksakannya ke dokter untuk diberikan penanganan yang tepat. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, program studi sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran menggelar pertunjukan seni dengan tajuk Rupa Kandarpa. Pertunjukan seni merupakan bagian dari luaran mata kuliah seni pertunjukan. Berikut laporan tim Divi 4 TV untuk Unhas TV. Sebagai bentuk UAS mata kuliah seni pertunjukan, program studi sastra Sunda FIB Unpad selenggarakan seni pertunjukan Rupa Kandarpa Sabtu 21 Desember di Aula PSBJ FIB Unpad. Kali ini ada banyak kesenian Sunda yang ditampilkan, mulai dari tari-tarian khas Sunda, karawitan, rampak sekar, kawi, musikalisasi puisi, hingga drama. Para penampil merupakan mahasiswa program studi sastra Sunda angkatan 2022. Rupa Kandarpa sendiri merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki makna sebuah penampilan indah yang dipersembahkan dengan penuh kasih sayang.
Mata kuliah seni pertunjukan sendiri diampu oleh 4 orang dosen, yakni Dr. Eli Suryani Nani Sumarlina M.Hum, Dr. Teddy Muhtadin M.Hum, Taufik Rahayu M.Hum, serta Garina Gantina M.Hum. Dr. Eli Suryani Nani Sumarlina menyebut, mata kuliah ini bukan sekedar teori, namun juga praktik. Dirinya menilai para penampil setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari sisi kualitas. Melalui pertunjukan ini, juga diharapkan budaya Sunda akan selalu terjaga. Alhamdulillah, sangat maksimal dan selalu begitu. Tiap tahun bukannya mundur tapi terus maju. Jadi tiap mahasiswa UNPAD, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya atau Sastra Sunda ini senantiasa ingin terus maju gitu. Kami tidak mengharuskan mahasiswa ini harus begini, harus pantas apa. Jadi apa yang dimiliki oleh mahasiswa itu yang dipentaskan. Harapannya semoga mahasiswa terus menerus, intinya karena ini Sastra Sunda FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, jadi senantiasa merawat atau ngarisa mulai budaya Sunda melalui tampilan-tampilan dengan berbagai jenis kesenian yang mereka miliki atau mereka bisa tampilkan. Itu semoga terus begitu setiap tahunnya. Pembelajaran berbasis praktikum bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri, serta pengalaman yang dapat diterapkan di masa depan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kurang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.